Pelaku pencurian sepeda motor, tabung gas, dan 3 karung pupuk di tank. Budaya santun mulai luntur. Kita Siang pemirsa, tawuran 2 kelompok warga kembali terjadi di kawasan pencatatan pernikahan beda agama. Jawa Timur hamil di luar nikah. Kejadian ini membuat pelajar korupsi bantuan keuangan khusus sebesar 1,2 miliar rupiah. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi Negara Indonesia adalah negara yang beraneka macam ras, suku, agama, dan budaya. Sebuah negara tidak luput dari kemajuan dan kemunduran. Pilar dan simbol harus tetap dijaga, budaya harus tetap dipertahankan. Maka dengan ini, saya Fani Hausatul Nafiah dan saya Amalia Denrias akan mengulik 7 poin problematika sosial dan budaya yang ada di negara Indonesia. Menurut hukum, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah yang ada di Indonesia. Dan kemiskinan timbul akibat perbedaan kemampuan, perbedaan kesempatan, dan perbedaan sumber daya. Pendekatan pembangunan yang terpusat pada rakyat sangatlah relevan sebagai paradigma kebijakan desentralisasi dalam penanganan masalah kemiskinan. Pendekatan ini menyadari tentang betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya materi dan non-material. Kualitas terjadi karena tingkat kesejahteraan menurun, angka kriminalitas atau kejahatan meningkat. Kepunahan warisan budaya, modernisasi dan globalisasi akan mengikis budaya lokal di Indonesia. Atau mungkin bisa jadi kurangnya kesadaran dan apresiasi masyarakat dalam menjaga warisan budaya. Hal ini akan mendapatkan banyak dampak. Lalu, bagaimana kita sebagai masyarakat dalam berperan penting dalam kasus ini? Penyebab punahnya warisan budaya, modernisasi dan globalisasi yang mengikis budaya lokal, kurangnya kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya. Adapun konflik, perang, dan bencana alam yang merusak atau menghilangkan warisan budaya. Minimnya upaya pelestarian dan dokumentasi warisan budaya. Dan dampak dari punahnya warisan budaya? Hilangnya identitas dan kekayaan budaya suatu masyarakat, kehilangan sumber pembelajaran dan inspirasi bagi generasi mendatang, berkurangnya keanekaragaman budaya dan kurangnya pemahaman lintas budaya. Dampak ekonomi karena warisan budaya dapat menjadi daya tarik pariwisata. Lalu, apa peran pemangku kepentingan kita? Yang pertama ada pemerintah membuat kebijakan dan regulasi yang menyediakan pendanaan. Masyarakat menjaga, melestarikan, dan mewariskan warisan budaya. Akademisi dan ahli melakukan penelitian, dokumentasi, dan advokasi. Adapun organisasi internasional memberikan sumbangsih, memberikan bantuan teknis dan pendanaan. Perbedaan sifat atau karakter manusia yang menimbulkan suatu menjadi perpecahan. Benih-benih percekcokan pada masyarakat sangatlah rawan terjadi karena masyarakat menyikapi dengan kekitaan atau yang lain bukan dari kita. Negara Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sosiokultural maupun dari geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam, dan luas. Indonesia sendiri terdiri atas sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, dan yang lainnya, yang masing-masing plural dan sekaligus juga heterogen atau beraneka ragam. Sifat atau karakter manusia yang egois juga dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat karena adanya sikap intoleran akan menimbulkan konflik dan perpecahan antar umat beragama, mengingat bangsa kita yang memiliki bermacam-macam pemeluk agama.
Salah satunya strategi penting yaitu adalah pendidikan multikultural yang dapat berlangsung dalam setting pendidikan formal atau informal dan secara langsung maupun tidak langsung. Perkawinan beda suku atau budaya. Perkawinan adalah sesuatu yang sakral yang pastinya akan dinantikan setiap orang. Apapun permasalahannya, di dalam sebuah hubungan perkawinan harus tetap dipertahankan. Apalagi perkawinan antar budaya yang memang sangat rentan menghadapi persoalan karena banyaknya perbedaan. Keputusan MUI perihal perkawinan antar agama pada Musyawarah Nasional Kedua Majelis Ulama Indonesia dengan nomor 05 garis miring keputusan garis miring Munas 2 garis miring MUI garis miring 1980 tertanggal pada 1 Juni 1980 tentang fatwa yang menetapkan perkawinan antara agama atau beda agama. Yang pertama, perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim adalah haram hukumnya. Yang kedua, seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita non-muslim. Dan yang ketiga, tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, terdapat perbedaan pendapat setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya. Maka, MUI memfatwakan perkawinan beda agama adalah haram hukumnya. Namun demikian, meski agama melarang perkawinan beda agama, namun berdasarkan pasal 7 ayat 2 GHR membolehkan perkawinan beda agama dilaksanakan. Pasal ini menentukan bahwa perbedaan asal-usul, agama, dan kebangsaan bukan menjadi penghalang untuk dilaksanakannya perkawinan di antara yang hendak menikah beda agama. Pergaulan bebas di luar nikah. Pergaulan bebas adalah sifat yang menyimpang, baik itu menyimpang dari norma-norma agama maupun norma-norma sosial di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari pergaulan bebas sendiri, yang pertama dari pola asuh orang tua, dan yang kedua dari lingkup pergaulan, dan yang ketiga dari pengaruh media sosial, dan yang keempat dari pengaruh teman, dan yang kelima dari kurangnya pertahanan diri sendiri, dan yang terakhir yaitu dari kurangnya dasar keimanan. Dan apa sih dampak pergaulan bebas? Dampak dari pergaulan bebas sendiri, yang pertama ada dampak psikologis yang dimana remaja bisa mengalami stres ataupun depresi. Yang kedua ada tertularnya penyakit seperti HIV atau AIDS dan lain-lain. Dan yang ketiga ada menurunnya prestasi dan kurang fokusnya dalam belajar dan mengakibatkan putusnya pendidikan. Dan bagaimana cara mencegah pergaulan bebas itu sendiri? Yang pertama yaitu edukasi dan sosialisasi. Yang kedua yaitu pengawasan dalam berpakaian dan penggunaan ponsel atau gadget. Dan yang ketiga, tegakkan aturan hukum yang tegas. Dan yang keempat yaitu mendukung anak melalui hobi dan kualitas belajar. Dan yang terakhir yaitu selektif dalam memilih teman. Korupsi dan pungutan dia. Korupsi kita sebut saja sebagai penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok melalui cara yang tidak sah atau melanggar hukum. Dan pungli, sebutan untuk semua bentuk pungutan yang liar, yang tidak sah, yang tidak resmi, dan tidak mempunyai landasan hukum. Faktor penyebab pungli, ada penyalahgunaan wewenang, ada juga faktor internal, faktor ekonomi. Ada lemahnya penegakan hukum, kurangnya transparansi, rendahnya gaji dan insentif, budaya suap dan toleransi terhadap korupsi. Lalu apa dampak dari adanya korupsi dan pungli? Yang pertama adalah lesunya perkembangan ekonomi dan investasi di Indonesia. Yang kedua, ada penurunan produktivitas. Yang ketiga, penurunan pendapatan negara dari sektor pajak. Yang keempat, meningkatnya hutang negara. Dan yang terakhir, hilangnya kepercayaan masyarakat kepada negara. Lalu, apakah hal ini bisa dicegah? Tentu saja bisa. Ada transparansi dan akuntabilitas yang harus ditingkatkan. Yang kedua, ada penguatan sistem hukum dan penegakan hukum. Yang ketiga, lancarnya pendidikan dan kesadaran masyarakat. Yang keempat,
pembentukan dan penguatan lembaga anti korupsi yang harus tetap dipertahankan dan dikembangkan. Dan yang terakhir, ada pemberdayaan masyarakat kecil maupun masyarakat besar. Kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ditandai dengan silih bergantinya kerusakan karena ulah tangan dari manusia sendiri, yang ditandai dengan rusaknya sumber daya tanah, air, udara, dan punahnya flora, fauna, dan ekosistem yang lainnya. Fakta menampilkan bencana alam yang datang silih berganti akibat rusaknya ekologis atau ulah perbuatan tangan manusia sendiri. Sebagai contoh, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merilis data kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 2021 yang mencapai 345.582 hektar dan berarti mengalami peningkatan 19,4% dari tahun 2021. Kerusakan ekologi hutan tersebut semakin tahun semakin meningkat. Terdapat dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terjadi secara alamiah dari bumi itu sendiri, sedangkan eksternal terjadi karena ulah manusia sendiri. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita harus menanamkan rasa peduli terhadap alam dengan reboisasi ataupun dengan penghijauan kembali. Yang kedua, yaitu memanfaatkan sumber daya alam dengan baik tanpa harus merusaknya. Dan yang terakhir, meningkatkan kreativitas tentang pengolahan sampah daur ulang, dan masih banyak lagi yang dapat kita. Itulah 7 poin problematika sosial dan budaya yang ada di negara Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton sedikit edukasi dari kami yang kami dapatkan dari beberapa literasi. Jika ada kesalahan murni datangnya dari kami, kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.